Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da ma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru
muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, tidaklah patut kita sebagai seorang hamba, seorang makhluk yang sangat lemah di hadapan pencipta, yakni manusia. Tidaklah patut kita sebagai manusia tidak pernah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah patut kita sebagai manusia lupa akan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami di sini mengajak seluruh jamaah untuk kembali kepada Allah, kembali mengingat semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, salawat wa salam tetap tercurahkan, tetap ternaungkan, tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kepada contoh karakteristik dalam hidup kita, kepada uswatun hasanah dalam hidup kita. Siapa beliau? Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna di antara segala ciptaan yang sudah Allah ciptakan. Walaupun Nabi Muhammad yang kita sebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nabi terakhir, khataman nabi, penutup para nabi, tapi hanyalah beliaulah yang sanggup membukakan pintu surga bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, mari kita tetap naungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita. Kalau kita ingin mengatakan, mengakui diri kita sebagai seorang muslim, seorang hamba yang dicintai oleh Allah, maka contoh kita satu-satunya yakni adalah Nabiullah Muhammad SAW. Bukan pada nabi yang lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepada seorang hamba, dari seorang hamba kepada Sang Pencipta, saya mengutip ayat Allah di dalam surat Ibrahim ayat 34, kemudian dilanjutkan dengan ayat 7. Saya bacakan ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Para jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab kata nikmat terbagi menjadi 3. Kalau kita bilang nikmatun, itu satu nikmat hitungannya. Kemudian kalau kita bilang an-umun, itu 2 nikmat. Kalau kita katakan ni'amun, itu banyak nikmat atau lebih dari 2. Tapi apa yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'an? Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Allah hanya menggunakan kata dalam bentuk tunggal, dalam bentuk satu. Tidak 2, tidak 3, dan tidak banyak. Allah hanya katakan satu. Jika engkau manusia, ini peringatan kepada Allah untuk kita hambanya. Jika engkau ingin menghitung satu aja nikmat, kalau kita mau hitung-hitungan, kita mau totalan, satu aja nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, wala tuksuha, kalian tidak pernah mampu bisa begitu. Saking apa? Saking Allah sangat pemurah, sangat berkasih sayang kepada kita. Bahkan Allah katakan di selanjutnya di Quran surat Ibrahim juga, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai manusia, jika Allah bersyukur, apa sih bersyukur para jamaah? Bersyukur itu kita bahasa Indonesia kan, karena bersyukur itu termasuk dalam bahasa Arab. Kita bahasa Indonesia karena syukur itu. Syukur itu berterima kasih. Berterima kasih atas apa? Atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya kasih contoh. Nikmat mata saja. Di dalam mata atau di seluruh anggota badan kita, tapi saya ambil contoh satu, mata. Di dalam mata itu banyak unsur dan komponen. Jamaah sekalian. Di dalam mata ada pupil, ada iris, ada lensa, ada kornea. Itu semua tugasnya beda-beda, fungsinya berbeda-beda. Tidak sama satu fungsi di antara fungsi yang lain. Itu baru nikmat mata. Kita beralih ke nikmat mulut. Di dalam mulut ada gigi, ada bibir, ada lidah, dan segala unsur-unsur di dalamnya. Tidak bisa kita hitung semuanya. Itu baru satu nikmat.
Maka dari itu kenapa Allah bilang ketika Allah menurunkan nikmatnya kepada manusia, bahkan dikatakan dalam surat Al-Kahfi, niscaya nikmat itu aku tuangkan seperti luasnya lautan. Lautan itu seolah-olah menjadi tinta untuk menuliskan nikmatku. Maka kalian tidak akan pernah cukup lautan tadi untuk menuliskan nikmat kepada kalian manusia. Nah itu saking cinta dan rasa kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka dari itu kenapa ketika kita mengaji, ketika kita akan membaca Al-Quran, maka kenapa kita katakan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa pakai lafaz Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Bahkan di Al-Fatihah diulang lagi. Ini sangat penting nih. Ini kita baca setiap hari, tetapi kita tidak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Nah ini yang bisa menjadi bahaya, bisa menjadikan kita lalai, lupa akan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, kenapa Allah pakai lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan lagi di Al-Fatihah diulang lagi? Karena lafaz dua ini sangat penting dan harus menjadi acuan untuk kita sebagai seorang hamba, apalagi kita terlahir sebagai seorang muslim. Nah, Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah, sifat kasihnya Allah ditujukan kepada seluruh makhluk kena. Mau itu dia Kristen, mau dia Yahudi, mau dia beragama selain Islam, bahkan Islam pun diberi juga. Nah itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, sifat Allah yang Ar-Rahim tadi, itu khusus kepada umat muslim saja. Kasih sayangnya Allah. Nah itu ditujukan kepada seluruh hambanya. Maka kenapa kita banyak jumpai? Kenapa kok orang-orang yang tidak beragama Islam kebanyakan tidak memeluk dan percaya agama Islam? Kenapa mereka rata-rata memiliki finansial yang bagus, ekonominya tinggi, standar hidupnya mewah? Kenapa? Karena kasih sayang Allah, kasihnya Allah, Ar-Rahman tadi. Cuman Ar-Rahman aja diberikan ke dunia. Di dunia saja, mereka dimuliakan di dunia. Tapi ketika di akhirat, kita yang dimuliakan. Maka kenapa Allah sebutkan di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan diulang lagi di Al-Fatihah. Nah itu menunjukkan betapa pentingnya lafaz ini untuk dibaca kita sebagai seorang muslim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kali ini itu tadi sedikit mukadimah untuk mengantar kita supaya kita mengingat kembali apa yang sudah Allah berikan kepada kita, agar kita juga bisa meningkatkan rasa syukur dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya mengutip firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha." Dan Allah di situ mengatakan, dan berpegang teguhlah kamu semuanya. Maksudnya kita sebagai seorang yang berakal kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang mereka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Masyaallah muslimin, kenapa saya kutip ayat ini? Karena kita ketahui bersama di zaman ini, di tahun 2025 ini, zaman yang sangat modern, segalanya serba canggih, serba maju, serba menggunakan teknologi. Tidak luput juga, tidak hanya teknologi, tapi sisi negatifnya juga ikut berkembang. Banyak kejahatan, banyak fitnah, dan banyak hal buruk lainnya yang mengikuti kemajuan zaman ini. Nah maka dari itu, kenapa saya kutip ayat ini? Untuk menunjukkan bahwa dalil ini menjadikan perintah kita sebagai seorang muslim untuk bersatu.
jamaah. Makanya kenapa kita katakan orang yang suka ke masjid atau satu kumpulan orang yang suka beribadah, kita katakan jamaah. Jamaah itu dari kata jami'a yajma'u, artinya mengumpulkan. Nah, jamaah itu artinya perkumpulan. Nah, ini golongan orang yang selamat. Maksudnya apa? Karena di dalam hadis, saya pernah baca satu hadis, di situ Rasulullah mengatakan bahwa kelak nanti ketika akan terjadinya hari kiamat, umat Islam akan terpecah belah menjadi, kalau nggak salah, sekitar 73 golongan. Bayangkan 73 golongan. Dan mereka di antara golongan-golongan ini, mereka merasa paling benar di dalam golongannya. Ini yang menjadi kasus. Maka ketika Al-Quran diturunkan, karena Allah Maha tahu segala apa yang ada di dalam hati manusia dan segala apa yang akan dituliskan yang akan terjadi ke depannya, maka Allah cantumkan ayat ini. Yang mana kalian bercerai-berai dan tetaplah kalian dalam tali agama Allah. Kenapa kok dikatakan tali? Tali kan mengikat. Kalau antum pakai tali, itu artinya mengikat. Jangan berpecah belah. Makanya Allah katakan tali. Kalau di ayat sebelumnya di Quran surat Ali Imran ayat 102 yang saya baca sebagai mukadimah tadi, Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, atau saya artikan dari awal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini banyak salah yang mengartikan. Coba kita artikan dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Ini banyak yang keliru dalam mengartikan ayat ini. Lafaz ini, terutama lafaz ini, ya ayyuhalladzina amanu. Karena di situ menggunakan fi'il madhi. Kalau dalam nahwu itu fi'il madhi itu menunjukkan arti lampau. Kenapa kok menggunakan fi'il madhi? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang mereka telah beriman. Untuk melakukan amal soleh, kita meniatkan sesuatu kepada Allah, harus beriman dulu, harus percaya dulu, baru melakukan amal soleh. Maka dari itu Allah menggunakan fi'il madhi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang mereka telah beriman, atau mereka yang sudah beriman, yang sudah percaya Islam dulu. Nah, baru perintah Allah selanjutnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau Imam di dalam tafsir Qurtubi dikatakan takwa itu ayyuda'a fala yusa. Kalian taat dan tidak bermaksiat. Maksudnya kita dikatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal, sekali-kali mati dalam keadaan selain muslim. Jangan sampai. Karena sejatinya, hakikatnya ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan suci, jamaah. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, segala bayi yang lahir, maupun sebenarnya dia itu yang aslinya Kristen sekarang, dulunya itu Islam sebenarnya. Awalnya Islam, ketika dilahirkan dia Islam, fitrah, suci. Kemudian yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Kristen, yang menjadikan dia Nasrani, itu keluarganya atau lingkungannya. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk saling mengokohkan tali ukhuwah kita, jangan tercerai-berai. Karena Nabi sendiri juga mengatakan satu saja golongan yang selamat. Bahkan nama ini sampai dipakai angkatan saya ketika waktu di pesantren. Namanya firqatun najiyah, golongan orang-orang yang selamat. Yang selamat, bagaimana ciri-ciri golongan orang-orang yang selamat itu? Yakni yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya itu saja kuncinya. Ketika 73 golongan tadi mengaku dia yang paling benar, justru dia yang tidak selamat. Nah, maka dari itu Allah tegur kita menggunakan fi'il amr, fi'il perintah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah. Lihat kalimatnya, berpegang teguh. Jadi bukan cuma asal memegang aja, tapi berpegang kemudian diteguhkan. Kita kokohkan prinsip tali ukhuwah kita. Kita bersatu dalam naungan Islam. Tidak mungkin ketika kita meninggal, ketika kita wafat, kemudian malaikat munkar nakir datang
Apa agamamu? Tidak mungkin kita jawab, mohon maaf saya katakan di sini, Muhammadiyah atau Nahdien atau Persis atau alisan yang lain. Kita tidak membahas itu. Tapi yang jelas kita katakan pasti Islam. Tidak mungkin yang lain. Yang saya sebutkan tadi itu hanya ormas saja, hanya untuk kita berlingkungan saja, bermasyarakat, menyatu, mengadaptasi untuk sebagai lembaga dakwah untuk mengajarkan Islam, mengenalkan Islam kepada masyarakat. Maka dikatakan di sini dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Tali agama Allah itu hanya satu. Ihdinas shiratal mustaqim. Jalan yang lurus itu cuma satu. Tidak ada yang lain, tidak ada bercabang, hanya satu saja. Aku lupa lihat astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada saudara antum, saudara-saudara sekalian agar kembali mengingat Allah dan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jangan sampai mencerai-beraikan diri, jangan sampai memisahkan diri, karena Allah berkata, Allah pernah bilang, fa innal furqah halakatun wal jama'atu najatun. Sesungguhnya perpecahan itu atau perbedaan kelompok itu halakatun, akan timbul namanya kehancuran. Fa innal jama'ata, dan sesungguhnya jamaah itu perkumpulan. Kalau kita mau berkumpul, kita mau beradaptasi dengan masyarakat, najatun, satu kesuksesan, satu keberhasilan, satu keselamatan juga kita bisa katakan. Nah, maka dari itu saya tutup juga khutbah yang kedua ini dengan surat Al-Hujurat ayat 10 insyaallah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan sesungguhnya seluruh orang mukmin itu adalah saudara. Jadi kita ini saudara. Maka dari itu ketika kita ada satu saudara kita, satu orang di antara muslim seluruh dunia ini yang merasakan sakit, lalu kita juga hendaknya merasakan sakit juga. Karena kita sejatinya adalah saudara. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita renungkan dosa-dosa kita agar Allah mau mengampuni kita dan membukakan pintu rahmat dan hidayahnya untuk senantiasa membimbing kita menuju surga kelak. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran dan berfaedah di hati saudara-saudara sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.